Ibu Eni. Iya, Bapak. Selamat pagi. Iya, selamat Bapak. Pak Edo, Iya, selamat pagi. Pagi juga. Pak Edo dan Ibu Ibu Eni, Eni, iya. ya pasangan suami istri Iya, betul, yang Pak. melayani di Rumah Sakit Naop. Ini hari Senin, tanggal 12 iya, Februari. 2023 dan 24, ini langsung Bapak. di Rumah Sakit Naop. Iya. Begini, ini banyak kawan yang mau dengar tentang pengabdian kawan-kawan di sini, karyawan-karyawati, tapi secara khusus Ibu Eni dan Pak Edo mungkin Mewakili. kemukakan. Oh iya. Kapan mulai berkarya di sini? Ibu Eni lebih dulu atau Edo? Sama saja. Eni. Iya, boleh, Bapak. Silakan. Iya. Jadi saya mulai berkarya di sini itu tahun 2014. Oh, Tujuh. sudah Hampir 10 tahun ini tahun Ya, plus 10 tahun. Iya. ya. Jadi saya di sini 17 November 2014. Pendidikan terakhir? D3 keperawatan Oh. di Akper Atambua, Bapak. Oke. Iya. Iya. Jadi Jadi waktu itu melamar atau melamar ke sini melamar ke sini, Bapak. Iya. dan diterima. Iya, Oh, melamar ke sini bulan Oktober. 1 bulan kemudian bulan November baru dipanggil. Oke. Iya. Dan selama pelayanan di sini, Ibu di bagian apa? Bagian keperawatan, Bapak. Bagian keperawatan. Dan itu awalnya. Iya, Lalu iya. Pak Edo mulai kapan? Kalau saya Bapak, saya mulai masuk di sini sejak tanggal 3 November 2015. Oh, Itu juga Lebih sama dulu. dia yang duluan. belakang, saya lebih dulu ya. Itu karena ada panggilan semacam permintaan kebutuhan dari suster-suster, akhirnya saya waktu itu masih di salah satu puskesmas di TTU, tetapi karena ada kebutuhan tenaga keperawatan di Rumah Sakit Naop, makanya kita melamar dan diterima. Dan Pak Edo pendidikan terakhir? Saya pendidikan terakhirnya S1 keperawatan Yes. nurse, waktu itu kuliahnya di Surabaya. Oke. Jadi Pak Edo datang bukan karena Ibu ini, Bukan. karena panggilan Iya. jenazah. Sekarang sudah begini lama itu, bagaimana suka dukanya bekerja di sini? Silakan. Iya, iya. Iya, jadi yang awal-awal itu kan Bapak, ya awal-awal datang itu hanya mau tahu saja. Orang kusta itu seperti apa. Oh, iya? Iya. Awal-awal itu seperti itu, Tidak hanya takut? mau tahu. Waktu itu tidak takut? Saat waktu ini kan saya kebetulan dengar dari salah satu ibu di Puskesmas Nemuti, dia kasih tahu ke mama saya kalau di sini ada buka lowongan kerja. Pas waktu itu saya baru selesai wisuda. Jadi pas mama saya kasih tahu itu, saya bilang bisa saja saya ke sana saja. Hanya ada sepunya om yang langsung menggambarkan, oh orang kusta itu ada luka banyak, apa semua, hasilnya tidak apa-apa. Jadi sudah datang melamar dan akhirnya diterima. Dan ya awal-awal itu hanya pengen tahu saja itu, karena waktu kita kuliah kan kalau misalkan omong tentang kusta itu hanya mungkin sekolah hanya sepintas saja, hanya lewat saja begitu. Hanya mungkin dia dalam salah satu penyakit, tapi tidak kita belajar khusus kayak belajar full tentang kusta, tidak. Iya, jadi kita belajarnya hanya secara umum saja. Jadi hanya pengen tahu kusta itu kira-kira seperti apa begitu. Jadi Ibu itu pertama, apakah tidak takut, dan yang kedua, apakah tidak jijik? Ya, soal kayak takut dan jijik ya mungkin manusiawi ya Bapak. Ya. Tapi ya kita kayak pertama kalau kita datang dan lihat mereka itu takut dan jijik itu mungkin ya kalau misalkan 100% mungkin hanya tidak sampai 50% juga, karena kita lebih Tapi ke belas kasihannya. Tapi ada. Iya, ada. Tapi untuk persentase kayak kita merasa iba, merasa kasihan itu persentasenya lebih besar ke situ. Oke. Iya. Jadi pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada Pak Edo, karena ini kan berdua Masing-masing bisa. ya. Oke, mungkin Lebih dekat. suka duka kalau di sini memang banyak sukanya, banyak dukanya. Yang mungkin yang pertama itu kalau misalkan duka ya mungkin karena panggilan pekerjaan kita jauh dari orang tua, yang pertama itu pasti. Yang kedua juga karena mungkin letaknya kurang strategis, tetapi buat kami ini
sudah hal yang lumrah, sudah hal yang biasa. Sukanya itu karena memang kami mau dibilang ini kita bisa berbagi pengalaman dengan orang yang mungkin kita belum kenal, terus dengan pasien yang dari berbagai latar belakang. Tetapi ya syukurlah kalau kita bisa saling memahami gitu. Sejak masuk pertama kali kami memang untuk saya pribadi saya sudah semacam punya komitmen, bahkan ini saya sudah beberapa kali saya sampaikan di saat pertemuan antar karyawan dengan yayasan, bahwa saya waktu awal masuk itu saya sudah ya semacam ada komitmen tinggi bahwa sebelum suster mereka kasih keluar saya tidak akan mungkin keluar dari NAO. Itu yang semacam saya pegang sejak saya masuk, itu saja. Ya, jadi tadi Mama katakan bahwa mereka itu sebagai manusia mengasihi mereka. Jadi itu berarti satu kerasulan. Bagaimana? Saya juga tidak tahu Bapak soal itu. Soalnya ini saya agak cerita sedikit Bapak ya. Silakan. Jadi saya itu kan punya bayi, saya ada bayi. Ya kebetulan dia semasa tua itu yang urus dia itu saya. Oh. Iya. Dan artinya dia sudah omong memang ke saya kalau misalkan saya itu akan di mana begitu. Bayi itu nama siapa? Bayi Cornelius Kunerao. Oh, oke. Iya. Di kampung mana? Di Nunhala. Nunhala. Iya. Jadi pas saya kan kasih masuk lamarannya itu bulan Oktober 2014. Saat suster telepon saya itu pas saya dalam perjalanan mau pergi bakar lilin di bayi. Pas saat itu hari kematian saya punya bayi tanggal 17 itu. Ya. Jadi tahun 2014. Bayi meninggal tahun 2005. Ya. Jadi itu mungkin wasiat dari beliau ke saya juga tidak tahu, tapi saya juga tidak tahu kok saya bisa bertahan sejauh ini. Ya. Maksudnya saya sendiri tidak paham Bapak itu kenapa sampai begitu. Karena waktu awal kami masuk itu memang kami banyak orang yang sama-sama dengan saya, itu kami ada sekitar yang mau dibilang belasan orang. Tapi setelah itu kayak misalkan waktu itu ada buka di Leona, misalkan ada butuh tenaga di rumah sakit lain, teman-teman lebih memilih untuk pergi. Ya. Tapi saya awal-awal juga mau untuk ke sana. Kadang habis tulis lamaran, simpan kembali begitu. Jadi saya sendiri tidak tahu apa itu kerasulan atau apa. Saya sendiri tidak paham itu Bapak ya. Ya, itu saja. Jadi bagaimana keluhan dari pasien-pasien itu ditangani kalau pasien datang yang kusta ini? Kalau untuk dari sisi pasiennya, memang pertama itu mereka ada yang belum pernah mengerti dia ini sakit apa. Dia bahkan dia tidak tahu bahwa dia ini sakit kusta. Tetapi dengan adanya semacam turba dan ada kesaksian-kesaksian dari pasien lain yang sudah sembuh dan pulang, ya. Itu ada yang memberitahu, misalkan mereka dengan keluhan seperti ini, terus mungkin duduk sama-sama dan cerita, mereka bilang coba periksa ke NAO, jangan-jangan penyakitnya kusta. Jadi mereka ke sini dan awal mereka masuk itu pasti kita lihat kalau yang sudah kentara sekali, kita langsung memvonis bahwa itu kusta karena ada tanda-tanda fisik tertentu. Tetapi kalau misalkan masih meragukan, itu harus dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium, baru kita mengerti bahwa ini dia kena kusta. Dan laboratorium ada di sini? Ada, untuk pemeriksaan khusus. Dia selain untuk pemeriksaan kusta, juga pemeriksaan untuk permintaan umum, penyakit-penyakit umum. Ya. Terus kalau untuk misalkan dia datang dengan luka atau luka yang sudah kronik, itu kita langsung rawat. Tetapi memang ada yang karena mati rasa, jadi mungkin dia tidak merasa bahwa ini sakit. Tetapi kalau misalkan masih rasa, berarti itu memang sakit sekali.
Itu saja, Pak. Pak Edo, Ya. katanya kusta itu ada macam-macam, ada tulang, kulit atau itu orang awam. Tapi kusta itu hanya satu macam kah? Kalau untuk kusta ada 2 macam, Oh, Bapak. dua Ya. macam itu apa? Iya. Dia itu kusta Namanya PB PB atau dengan Pauci basiler dengan jenis kusta multibasiler atau MB. Ya, Ya. ada yang kumannya banyak, Ya. yang kita kategorikan MB. Kalau PB kita jadi Kumannya sedikit. Ya. Jadi pengobatan kalau PB itu hanya 6 bulan. Dengan dia punya pengobatan hanya 2 jenis obat. Ya, Tapi kalau yang MB dia pengobatannya selama 1 tahun. 1 tahun dan Dengan 3 3 jenis jenis obat. Oh, Ya. dan itu sampai tangan atau kudung atau apa? Kenapa itu? Oh ya. Kalau untuk sampai tangannya puntung atau keriting itu karena terlambat, Hanya di saraf. ya, Terlambat penanganan, pertama Bapak. terlambat minum diketahui. obat Ya. atau karena memang banyak pasien kusta ini yang mereka terpinggirkan. Ya, ya. Jadi Ya, komunikasi sebelum informasi ada untuk sampai ya, ke sana susah. sebelum ada kesadaran atau suster-suster mereka turba, berarti itu artinya mereka tidak dapat informasi dan mereka tidak akan ke sini. Ya, tetap di Jadi di saat diketemukan atau misalkan ada yang memberitahu dan mereka ke sini itu sudah terlambat, sudah terlambat. Jadi kalau misalkan dia keriting model begini itu dia kurang dari 6 bulan, kemungkinan besar dengan adanya kita fisioterapi dia akan kembali. bisa kembali. Dia akan bisa kembali. Tetapi kalau misalkan sudah lebih dari 6 bulan itu memang Untuk kembali itu kecil. Ya. Ya. Sekarang begini, Pak Edo dan Ibu, kami di luar itu biasanya bilang itu gampang menular. Ya. Apakah ada perawat atau apa yang tertular? Pernah. Sejauh ini Sejauh belum ini ada. tidak ada. Nah, berarti sangat hati-hati dan Iya, kita selalu teliti dalam kalau untuk dia menular ya bisa menularkan, tetapi dia punya penularannya ini Kalau 100% itu hanya 1% saja orang yang bisa Ya, tertular. ya, Ya. dia dan dia ini penyakit menular Yang tetapi menahun dalam jangka waktu yang panjang baru bisa kita tahu, kena. iya. Tetapi itu dalam seperti yang tadi dibilang dari 100 orang hanya bisa 1 1% orang saja. ya 1%. dibilang oleh Ya, ibu. ya, Iya. ya. Tidak semuanya bisa kena kusta Karena ya. kusta, ya. Jadi ketakutan dalam masyarakat bahwa masyarakat macamnya takut. Takut sekali dengan orang Itu kusta, ya. Pengertian masyarakat juga sudah mulai berubah barangkali. Iya, sekarang memang sudah Akhir-akhir berubah, ini ya, sudah mulai sudah. berubah. Oh, Dulu itu kan Bapak, kusta ini kan cenderung itu ditakutkan masyarakat karena ada cacatnya. Iya. ya, ya. Nah, jadi kayak misalkan dia sudah minum obat dan dia kembali ke keluarga pun masyarakat takut karena dia ada cacat. Ya, Jadi Tapi- sosialisasi ya kita itu juga sosialisasi. perlu proses ya. Perlu, iya Bapak. Ya, untuk bisa masyarakat menerima itu butuh proses. Ya. Dan apakah pasien yang sudah sembuh, misalnya seorang pemuda atau pemudi, mereka berkeluarga Iya. Banyak yang berkeluarga. Bapak. sesudah sembuh? Sesudah sembuh, iya. Dan anak-anaknya Tidak tidak masalah. tertular. iya. Kalau Ada mungkin yang belum minum obat, ada pasien-pasien tertentu yang semacam belum berobat ke sini tetapi mereka sudah berkeluarga, itu kemungkinan ada dia punya anak-anak itu untuk Kena itu kusta. bisa. Ya, karena dia kumannya masih aktif, Bapak. Iya. Tapi itu apakah di sekolah misalnya ada kawan-kawan atau guru ini anak orang kusta, apakah itu ada? Atau tidak? Iya, sejauh ini tidak ada Bapak. Maksudnya menyingkirkan? Iya, atau tidak? menyingkirkan, Hati-hati. iya. Ya, Kan kayak sekarang kan kayak kita punya anak-anak yang di sini kan yang kayak mantan pasien. Ya. Itu mereka sekolah tapi tidak apa-apa. Iya. Juga ada anak-anak juga yang dirawat di sini? Iya, ada Bapak, ada. SD, SMP? Ada yang dulu itu ada dari SD hanya kan sudah sekarang sudah SMP, sudah SMA, iya. Jadi kalau gitu Pak Edo dan Ibu Eni, Iya, Bapak. terima kasih banyak atas kesaksian ini. Iya, baik Dan Bapak. ini Terima kasih. kita akan sebarkan ke seluruh dunia bahwa berdua mewakili teman-teman, berapa orang karyawan-karyawati? Kami ada semua 32 orang. Ya, Iya. atas nama mereka Iya. kami semua mengucap sungguh-sungguh salut selamat kepada kami pun kawan-kawan yang berbakti di sini, karena kami di luar biasanya
menganggap itu semacam alergi atau apa, padahal sebenarnya tidak. Iya. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati dan Iya. itu Uskup Gabriel Manek yang sekarang sudah mendapat status sebagai Hamba Allah. hamba Allah, Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek. Manek pasti mendoakan kalian. Amin. Sudah ada anak? Sudah ada anak. Berapa orang? 1 orang, Bapak. Oh, putra atau putri? Putra. Oh, luar biasa. Terima kasih banyak. Iya, baik, Jadi Bapak. silakan sampaikan salam kepada sahabat Monsinyur Gabriel Iya. Manek di seluruh dunia. Silakan. Sampaikan salam kepada mereka. Selamat sore, selamat siang untuk sahabat Monsinyur Gabriel Manek di seluruh dunia. Ini kami dari NAOP, saya dan Pak Edo mewakili karyawan-karyawati mengucapkan selamat dan terima kasih karena hari ini Bapak Anton sudah hadir bersama kami di Rumah Sakit NAOP. Dan mendoakan, minta mereka mendoakan seluruh karya dan seluruh pasien di sini. Silakan. Ya, kami mohon doa dari sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek untuk mendoakan para pasien di NAOP dan juga seluruh karya yang ada di Rumah Sakit NAOP ini. Terima kasih. Ya. Ya. Dan sekarang Pak Edo, silakan sampaikan salam. Ini mereka dua ini suami istri. Baik. Selamat siang, salam khusus dari kami di NAOP kepada sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek dimanapun berada. Kami berharap doa dan dukungan dari semua sahabat Monsinyur Gabriel Manek kepada kami yang berkarya di sini, terutama kepada para pasien yang dirawat. Semoga mereka dapat memperoleh kesembuhan pada waktunya, dan semoga untuk kami yang berkarya di sini mempunyai suatu tekad yang kuat dan mempunyai satu komitmen sehingga dapat melayani sesama di sini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Terima kasih. Dan ini Rumah Sakit Kusta Cacat Umum Bunda Pembantu Abadi NAOP diberkati di NAOP tanggal 15 Agustus 2016 oleh Yang Mulia Monsinyur Dr. Dominus Sako PR, Uskup Atambua Timur, dan Suster M. Litwina PRR, Wakil Pemimpin Umum Kongregasi PRR. Jadi terima kasih banyak. Jadi Bapak Uskup selamat. Mereka mengucapkan selamat dari sini. Bapak Uskup Domi selamat. Terima kasih. Selamat. Terima kasih Bapak.